Sini saya menjelaskan materi pertama tentang background image. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa kita bisa menggunakan warna sebagai background dengan background color. Nah, ternyata CSS juga mendukung penggunaan gambar sebagai latar belakang sebuah elemen. Sekarang kita lihat contoh kodenya. Background image URL ini properti utamanya kita menggunakan fungsi URL lalu isi dengan path atau lokasi file gambarnya. Yang kedua, background size covered, gambar akan otomatis menyesuaikan ukurannya agar menutupi seluruh area elemen. Ketiga, background wrapped, no wrapped, secara default gambar akan ulang jika tidak mau diulang, set nilainya ke no repeat. Yang keempat, background position center, menentukan posisi gambar bisa diisi center, top, bottom, left, atau right. Jadi kombinasi keempat properti ini akan menghasilkan background image yang rapi dan terposisi dengan baik. Oke, jadi baik, sekarang kita masuk ke materi kedua tentang gradient. Penarikan properti background image tidak hanya untuk gambar saja, kita juga bisa menggunakannya untuk membuat efek warna gradient, itu perpaduan warna yang berpindah secara halus dari satu warna ke warna lain. Dan membuat kode gradient secara visual, kita bisa menggunakan website CSS Gradient.io. Di sana kita bisa langsung drag and drop warna dan kodenya otomatis tergenerasi. Nah, penjelasannya linear gradient to right create blue, membuat gradient garis lurus. To right artinya arahnya dari kiri ke kanan, dari warna merah ke biru. Kita juga bisa gunakan to bottom, to top, atau bahkan sudut seperti 4-5 digit. Radial gradient atau circle yellow green membuat gradient melingkar mulai dari tengah dengan warna kuning lalu melebar ke luar berubah menjadi hijau. Nah, untuk bisa bereksperimen dengan berbagai kombinasi warna di CSS Gradient.io tadi untuk mendapatkan hasil yang lebih menarik.
Sekarang kita masuk di materi ke-8, CSS tabel. Materi ini menjelaskan bahwa saat kita membuat tabel HTML menggunakan tag tabel, tr, th, dan td, kita bisa menggunakan CSS untuk mempercantik tampilan tabel tersebut. Ada 3 aspek utama yang sering diatur. Yang pertama border, garis tepi tabel. Yang kedua size, ukuran lebar dan tinggi tabel. Yang keempat alignment, posisi teks di dalam tabel. Oke, mari kita bahas satu persatu. Border kolapse ini sangat penting. Secara default setiap sel punya border sendiri sehingga ada celah di antara border. Dengan kolapse, semua border digabungkan menjadi satu garis rapi. Yang kedua, padding 10 px memberi ruang antara teks dan tepi sel sehingga teks tidak terlalu mepet. Ketiga, teks align center, rata tengah teks di dalam sel. Yang keempat, width 100%, tabel melebar mengisi seluruh lebar kontainer. Yang kelima, tr, nth, child atau event memberi warna berbeda pada baris genap, menghasilkan efek zebra stripes yang memudahkan pembacaan. Yang terakhir, tr hover, baris berubah warna saat mouse diarahkan ke sana, membuat tabel lebih interaktif. Sekarang kita masuk di materi ke-9, CSS form. Materi ini adalah bagian yang penting dari sebuah web, digunakan untuk input data dari pengguna. Semua elemen input form seperti text file, password, text string, button sebenarnya adalah elemen HTML biasa yang bisa kita style menggunakan CSS, khususnya menggunakan konsep box model. CSS juga menyediakan pseudo classes untuk input form seperti fokus saat elemen sedang difokuskan atau diklik. Kedua, disabled saat input dinonaktifkan. Yang ketiga, check it saat checkbox atau radio button dicentang. Kita masuk ke dalam penjelasannya. Input atau type text ini adalah atribut selector, artinya kita hanya menargetkan input dengan type text saja. Yang kedua, padding 10 px memberi ruang di dalam input agar teks tidak terlalu mepet ke tepi. Yang ketiga, border radius 5 px membuat sudut input menjadi sedikit membulat
terlihat lebih modern. Yang berikutnya box stitching, border box, memastikan padding dan border dihitung di dalam lebar elemen, bukan ditambahkan di luar. Yang berikutnya fokus. Episode kelas yang aktif ketika user mengklik atau menekan tab ke input tersebut. Di sini kita ubah border jadi biru dan background jadi warna biru muda. Yang berikutnya outline none, menghilangkan outline default dari browser saat elemen difokus agar styling kita yang tampil. Yang berikutnya cursor atau pointer, mengubah kursor menjadi pointer atau tangan saat mouse di atas tombol. Kita masuk ke materi 10 tentang konten. Materi ke-10 adalah properti konten. Properti konten di CSS digunakan untuk mengubah atau menambahkan isi dari sebuah elemen. Tapi perlu diperhatikan properti konten ini utamanya digunakan bersama dengan episode elemen seperti before dan after. Untuk menampilkan teks tambahan, kita gunakan konten di dalam before atau after. Untuk mengganti konten dengan gambar langsung bisa menggunakan konten URL. Sekarang kita masuk dalam penjelasannya. P-info before, pseudo elemen atau before menambahkan konten sebelum isi elemen. Di sini kita tambahkan icon info dan tulisan info secara otomatis menggunakan CSS tanpa harus menulis di dalam HTML. Yang berikutnya P-info after, pseudo elemen after menambahkan konten setelah isi elemen. Di sini kita tambahkan icon centang. Berikutnya konten open quote dan konten close quote. Ini nilai khusus untuk CSS dalam menambahkan tanda kutip buka dan tutup secara otomatis. Keuntungannya adalah kita bisa menambahkan konten dekoratif ke banyak elemen sekaligus hanya dengan satu aturan CSS tanpa mengubah struktur HTML-nya. Sekarang kita masuk ke materi 11 tentang konten. Konten di CSS adalah fitur yang memungkinkan kita membuat penomoran otomatis tanpa harus menulisnya secara manual di HTML. Ada beberapa properti yang terlibat. Yang pertama, counter reset, membuat atau mereset counter ke nilai awal. Yang kedua, counter increment, menaikkan nilai counter setiap kali sesuatu elemen muncul. Yang ketiga, counter, fungsi untuk mengambil nilai counter saat kita saat ini dan menampilkannya. Kita masuk dalam penjelasannya. Yang pertama, counter reset, nomor soal. Kita mendefinisikan counter dengan nama, nomor soal, dan nilai direset ke 0 setiap kali elemen div container muncul. Yang kedua, counter increment, nomor soal. Setiap kali elemen H3 ditemukan di dalam kontainer, nilai counter dinaikkan satu angka. Yang berikutnya, counter soal counter atau nomor soal. Yang berikutnya, konten soal counter atau nomor soal. Di dalam episode elemen atau before, kita tampilkan teks soal diikuti nilai counter saat ini menggunakan fungsi counter. Adalah fitur yang memungkinkan kita membuat penomoran otomatis tanpa harus menulisnya secara manual di HTML. Ada beberapa properti yang terlibat. Yang pertama, counter reset, membuat atau mereset counter ke nilai awal. Yang kedua, counter increment, menaikkan nilai counter setiap kali sesuatu elemen muncul. Yang ketiga, counter, fungsi untuk mengambil nilai counter saat kita saat ini dan menampilkannya.
Kita masuk dalam penjelasannya. Yang pertama, counter reset nomor soal. Kita mendefinisikan counter dengan nama, nomor soal, dan nilai direset ke 0 setiap kali elemen di kontainer muncul. Yang kedua, counter increment nomor soal. Setiap kali elemen H3 ditemukan di dalam kontainer, nilai counter dinaikkan satu angka. Yang berikutnya, counter soal counter atau nomor soal. Yang berikutnya, konten soal counter atau nomor soal. Di dalam preset elemen atau before, kita tampilkan teks soal diikuti nilai counter saat ini menggunakan fungsi counter. Hasilnya teks akan otomatis menjadi soal 1, apa itu HTML, soal 2, apa itu CSS, dan seterusnya. Tanpa kita perlu menulis nomornya di HTML. Ini sangat berguna untuk membuat daftar pernyataan, langkah-langkah tutorial, atau daftar terurut yang penomorannya otomatis. Sekarang materi yang ke-12 tentang filter. CSS memiliki kemampuan untuk menambahkan efek visual pada elemen HTML seperti pada gambar atau elemen lainnya menggunakan properti filter. Ada banyak jenis filter yang bisa digunakan seperti blur, mengaburkan elemen. Yang kedua, brightness, mengatur kecerahan, kontras, mengatur kontras, grayscale, mengubah ke warna abu-abu, sepia, efek foto jadul atau kecoklatan, saturate, mengatur situasi warna, invert, membalik warna elemen, drops down, menambahkan bayangan. Kita masuk dalam penjelasannya. Filter blur atau 4px menggambarkan elemen sebesar 4 pixel, semakin besar nilainya semakin buram. Kedua, filter grayscale 100% mengubah warna elemen menjadi hitam putih sepenuhnya. Nilai 0% berarti warna asli 100%. Sekarang kita masuk ke materi 13 tentang import. Materi ini kita sudah tahu bahwa untuk menyertakan file CSS dari luar, kita bisa menggunakan tag atau link di HTML, tapi CSS juga punya cara sendiri untuk mengimpor file CSS lain dari dalam file CSS, yaitu menggunakan add rule atau add import. Terus aturannya penting, add import harus ditetapkan di bagian paling atas file CSS sebelum aturan CSS lainnya. Kita masuk ke dalam penjelasannya. Add import URL atau warna CSS mengimpor file CSS lokal berwarna CSS. Semua aturan CSS di dalam file tersebut akan ikut diterapkan. Yang berikutnya, add import URL atau HTTPS. Kita juga bisa mengimpor langsung dari URL eksternal seperti Google Fonts. Di file HTML kita hanya perlu mengklik satu file CSS saja, yaitu style CSS, dan semua file akan diimpor di dalamnya akan otomatis digunakan. Nah, keuntungannya adalah kita bisa memecah file CSS menjadi beberapa materi ini kita sudah tahu bahwa untuk menyertakan file CSS dari luar, kita bisa menggunakan tag atau link di HTML, tapi CSS juga punya cara sendiri untuk mengimpor file CSS lain dari dalam file CSS, yaitu menggunakan add rule atau add import. Terus aturannya penting, add import harus ditetapkan di bagian paling atas file CSS sebelum aturan CSS lainnya. Kita masuk ke dalam penjelasannya. Add import URL atau warna CSS mengimpor file CSS lokal berwarna CSS. Semua aturan CSS di dalam file tersebut akan ikut diterapkan. Yang berikutnya, add import URL atau HTTP. Sekarang kita masuk ke materi ke-14 tentang cascade. Cascade adalah logika atau aturan bagaimana browser mengumpulkan dan memilih properti CSS dari berbagai sumber sebelum diterapkan ke sebuah elemen. Browser mengambil properti CSS dari 3 sumber, yaitu user agent styleless head, style bawaan browser. Setiap browser
punya style defaultnya sendiri. Itu untuk kenapa tampilan web di browser yang berbeda bisa sedikit berbeda. Nah, yang kedua, author styleless hit, style yang dibuat oleh developer web ini bisa berupa library seperti Bootstrap atau Tailwind CSS maupun CSS yang kita buat sendiri. Sekarang kita masuk ke materi 15, outlier. Materi ke-15 sekaligus yang terakhir adalah outlier atau fitur modern CSS. Seperti yang kita bahas di materi Cascade, menggunakan important sangat tidak fleksibel. Karena setelah kita tandai important, kita tidak bisa mengoverride-nya lagi dengan cara blast. Outlier hadir sebagai solusi yang lebih fleksibel. Dengan outlier kita bisa membuat lapisan-lapisan atau layers. CSS akan mengatur urutan prioritasnya. Layer yang didefinisikan lebih belakangan memiliki prioritas lebih tinggi, dan yang menarik kita akan mendefinisikan urutan layer di awal lalu menambahkan isinya belakangan. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasannya. Outlier based library custom. Baris ini mendefinisikan urutan layer. Urutan di sini menentukan prioritas base paling rendah, custom paling tinggi. Yang kedua, di dalam outlier base kita tulis style untuk elemen. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan lengkap dari 15 materi CSS pada pertemuan 6 ini. Kita sudah mempelajari background image, gambar sebagai latar belakang. Yang kedua, gradient, itu perpaduan warna. Yang ketiga, opacity, itu transparansi elemen. Yang keempat, writing mode, itu arah yang penulisan teks. Yang kelima, overflow, konten yang meluber. Keenam, link, styling tautan dengan pseudoklasis. Ketujuh, CSS list, itu kustomisasi daftar. Kedelapan, CSS table, styling table. Yang 9, CSS form, itu styling formulir. Yang ke-10, konten, itu artinya properti konten dengan before dan after. Yang ke-11, counter, penomoran otomatis CSS. Yang ke-12, filter, efek visual pada elemen. Yang ke-13, import, mengimport file CSS. Yang ke-14, cascade, itu artinya konsep bertingkat dalam CSS. Terus yang terakhir, outlier, itu adalah manajemen prioritas CSS modern. Bye, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.